Terima kasih kepada Ibu Moderator. Baiklah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya sehingga pada siang ini kita bisa bertemu pada acara webinar kali ini, gitu ya. Pertama yang terhormat Bapak Ketua DPW Patelki Jawa Timur, Bapak Luki Heri Kurniawan. Yang saya hormati Ketua Korwil Tapal Kuda, yang saya hormati seluruh Ketua DPC Patelki di wilayah Tapal Kuda, teman-teman dari PT Mindri Indonesia, kemudian dan saya juga menyampaikan terima kasih kepada panitia gitu ya, yang sudah memberikan ruang bagi saya untuk sama-sama belajar gitu, menceritakan pengalaman yang saya lalui gitu ya. Dan tak lupa saya sapa seluruh teman sejawat saya, rekan-rekan ATLM di seluruh Indonesia yang saya banggakan. Begitu. Pertama, saya kali ini panitia meminta saya untuk menyampaikan presentasi dengan judul Manajemen Laboratorium di Era Pandemi COVID-19 gitu ya. Saya yakin sekali Bapak-bapak dan Ibu-ibu di luar sana sangat paham soal ini gitu ya. Karena itu marilah kita belajar bersama. Mungkin di apa yang saya sampaikan nanti banyak kekurangan, tolong saya diingatkan seperti itu ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Oke, ini adalah ruang lingkup yang akan kita bahas berdasarkan pengalaman saya melalui masa pandemi ini. Pertama, masalah manajemen sumber daya manusia gitu ya. Terus kemudian yang kedua, manajemen mutu. Berikutnya, pengendalian risiko berupa keamanan dan keselamatan kerja. Masalah berikutnya berupa pengendalian logistik dan ada beberapa hal lain. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Berhubung besarnya ruang lingkup manajemen laboratorium, kali ini kami hanya membatasi masalah hanya pada manajemen laboratorium yang terkait dengan pandemi COVID-19 saja. Saya harapkan untuk keseluruhan yang lain kita bisa bertemu kembali untuk wacana yang lebih luas seperti itu. Baiklah, kita mulai ya. Kita mulai dari yang pertama, dari paparan umum dulu. Jadi ini adalah GLP atau Good Laboratory Practice yang biasa dipakai panduan sebagai kita semua dalam menjalankan operasional laboratorium. Yang pertama, memiliki personal dan manajemen laboratorium yang kompeten. Kemudian yang kedua, memiliki standar operasional prosedur atau SOP atau SPO dan lain-lain yang terstandar. Kemudian yang ketiga, melakukan pematapan mutu internal dan eksternal, nanti kita bahas secara khusus. Kemudian memiliki program pelaporan hasil yang sistematis dan tertelusur. Ini saya juga yakin sudah dilakukan gitu ya. Berikutnya lagi, melakukan pemeliharaan alat dan kalibrasi laboratorium yang terdokumentasi dengan baik. Yang ini saya juga yakin sudah dilakukan. Oke, kita buka subbahasan yang pertama. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, ketika wabah COVID-19 melanda, maka laboratorium yang awalnya merupakan unit penegak diagnostik biasa menjadi satu unit yang menjadi perhatian gitu ya. Tiba-tiba banyak pemeriksaan laboratorium, tiba-tiba banyak tuntutan, tiba-tiba harus melakukan pemeriksaan TCM COVID, tiba-tiba harus melakukan PCR COVID gitu ya. Rate waktunya pun harus dikerjakan 24 jam. Bahkan kita harus melakukan tugas-tugas yang di luar kewenangan kita gitu ya. Seperti misalnya melakukan swab gitu ya, jelas tidak masuk dalam SKKNI Patelki gitu ya. Bukan itu saja, pada beberapa kondisi gitu ya, beberapa laboratorium yang ditunjuk sebagai rujukan harus melakukan pemeriksaan PCR. Padahal kompetensi yang tenaga yang ada itu sangat sedikit yang memenuhi kompetensi untuk melakukan pemeriksaan ini dari sisi kredensialnya, belum lagi overload tugas, jam kerja, dan lain-lain gitu ya. Jadi kenapa ini kita bahas? Ini adalah masalah yang pertama kali keluar gitu. Yang pertama, terbatasnya SDM. Memang
Kemudian beberapa tempat melakukan perekrutan SDM sementara atau mendapatkan bantuan SDM sementara dari Kemenkes atau dari tempat-tempat lain yang tidak berstatus rujukan seperti itu. Tetapi ini juga sebuah masalah gitu ya. Nanti kita bahas gitu ya. Pertama, ketika wabah terjadi pada awalnya, maka tugas pertama yang dibebankan ke ATLM justru mengambil swab gitu ya. Jadi karena memang melakukan atau mengambil tindakan swab nasofaring misalnya itu bukan kewenangan ATLM, maka harus dibikin kebijakan supaya ATLM itu bisa gitu ya. Jadi ketika pertama kali saya dipanggil untuk UJT oleh Dinas Kesehatan Provinsi, saya juga sempat bertanya kenapa ATLM yang ditugaskan seperti itu. Tapi ya karena yang melakukan pemeriksaan PCR adalah laborat, maka seperti biasanya di banyak kegiatan ketika yang melakukan itu laborat, maka kegiatan A sampai Z itu dilakukan oleh laborat itu sendiri. Jadi masalah pertama ketika seseorang ATLM misalnya harus melakukan swab misalnya ya, maka ada beberapa jalur yang harus kita lalui di manajemen laboratorium untuk membuat SDM kita memenuhi syarat untuk melakukan itu, gitu ya. Jadi sesuai dengan edaran DPP Patelki, maka tenaga yang kita tugaskan untuk melakukan swab harus mendapatkan pelatihan terlebih dahulu. Jadi pelatihan itu bisa OJT, bisa diklat yang tersertifikasi atau bahkan bisa in-house training gitu ya. Asalkan memungkinkan bagi ATLM kita untuk dilatih sampai bisa seperti itu. Kemudian apa cukup ketika mereka sudah dilatih mereka boleh melakukan tindakan swab seperti itu ya? Tidak cukup, masih tidak cukup. Jadi seorang ATLM yang sudah dilatih maka dia harus dikredensialing ulang gitu ya. Dikredensialing apakah dia memenuhi syarat untuk melakukan swab atau tidak gitu ya. Dari pengalaman saya ketika kita melakukan kredensialing gitu ya terhadap banyak staf yang sudah dilatih, ternyata tidak semuanya itu memenuhi syarat. Bahkan sebagian ada yang tidak memenuhi syaratnya itu benar-benar bukan karena teknis, tapi karena psikologis seperti itu ya. Nah, biasanya sebelum jadi syarat berikutnya ATLM ini harus mendapatkan surat tugas dari pimpinan instansi gitu ya. Sebelum menerbitkan surat tugas, tentunya pimpinan Vaskes biasanya meminta tim kredensial atau komite, atau bahkan kalau tidak ada bisa meminta mitra bestari dari Patelki ya. Patelki sudah punya banyak asesor yang bisa diminta bantuan untuk melakukan kredensialing ini. Setelah dilakukan kredensialing dan dinyatakan lolos sesuai dengan peruntukannya, maka dia bisa mendapatkan surat penugasan klinis dengan rincian kewenangan klinis melakukan tindakan swab. Itu yang harus dilakukan untuk seorang ATLM boleh melakukan swab. Itu ya. Kenapa kok harus dilakukan semua itu? Ya pertama, salah satunya untuk perlindungan hukum itu sendiri gitu ya, perlindungan hukum terhadap ATLM itu sendiri, juga memberikan penghargaan kepada dia bahwa dia sudah memiliki kewenangan untuk melakukan itu baru swab. Bukan hanya yang di rumah sakit, bahkan kemudian para ATLM yang di puskesmas pun harus melakukan swab. Ini juga harus dilakukan dengan cara yang sama. Bagaimana kalau puskesmas bisa dikoordinator dinas kesehatan setempat atau labkesda setempat gitu ya. Bukan nggak selesai sampai di situ saja. Jadi berikutnya laboratorium yang biasanya hanya mengerjakan pemeriksaan rutin, kemudian dia juga harus melakukan pemeriksaan TCM COVID, kemudian PCR dan lain-lain. Tentu padahal SDM-nya tetap gitu ya, SDM-nya tetap. Sehingga banyak yang melakukan perekrutan tenaga sementara atau tambahan dari tempat lain. Nah, ketika kita mendapatkan seperti ini gitu ya, maka langkahnya sama dengan yang pertama tadi. Karena dari beberapa tempat itu ya, tenaga yang direkrut ternyata memang belum langsung bisa untuk diterjunkan untuk melakukan pemeriksaan ini. Jadi sama langkahnya, mereka juga harus diberi diklat dulu. Bahkan beberapa kali Kemenkes membuat diklat pemeriksaan PCR daring gitu ya, oke. Terus kemudian setelah dilatih dia dikredensial ulang gitu ya, dikredensial ulang. Karena di
satu vaskes sendiri ketika kredensial dilakukan, mereka terbagi dalam beberapa grade 1, 2, 3, 4, bahkan sampai 5 gitu ya. Biasanya sebelum masa pandemi ini, pemeriksaan biologi molekuler itu hanya diberikan kepada mereka yang grade-nya sudah tinggi gitu ya. Tapi dengan pandemi ini, maka sebuah lompatan juga bagi kita para ATLM di Indonesia untuk melakukan lompatan seperti itu. Akhirnya kita bisa menjadi paham soal biologi molekuler seperti itu ya. Itu dari sisi SDM gitu ya. Lalu bagaimana dengan bantuan SDM sementara? Sama, staf kita juga sama, staf kita juga belum tentu langsung bisa melakukan itu ketika kita tidak melakukan ini. Berikutnya lagi peningkatan imunitas gitu ya. Peningkatan imunitas berupa vaksinasi, extra fooding dan lain-lain, saya yakin sudah dilakukan. Hanya kita butuh advokasi tambahan ke manajemen apabila belum gitu ya. Jadi nggak cukup extra fooding tapi vaksinasi beberapa penyakit umum seperti itu ya. Oke, baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini adalah masalah sumber daya manusia gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ini adalah persyaratan SDM untuk melakukan pemeriksaan PCR COVID-19 gitu ya. Jadi kalau tadi itu swab pemeriksaan PCR, maka ini adalah persyaratan SDM-nya untuk bisa melakukan pemeriksaan ini. Jadi seorang dokter spesialis patologi klinik, dokter spesialis mikrobiologi, atau dokter umum yang terlatih itu diperbolehkan. Juga tenaga analis yang pasti ya, karena memang itu profesi untuk laboratorium. Begitu juga dengan beberapa jurusan lain yang diizinkan berdasarkan peraturan pemerintah seperti yang saya sebutkan di depan. Kemudian tidak memiliki riwayat penyakit berat atau katastrofik, tidak memiliki riwayat kejahatan, ya ini penting banget ya. Jadi ketika wabah-wabah sebelumnya gitu ya, kita pernah mendapatkan warning dari Kemenkes soal bahan pemeriksaan itu sendiri nggak boleh lepas keluar gitu ya, nggak boleh sampai diberikan kepada satu institusi tertentu selain yang diizinkan oleh Kemenkes gitu ya. Dan ternyata memang kemudian terjadi beneran gitu ya, meskipun bukan di sini tapi di Indonesia, sehingga menimbulkan kehebohan. Kemudian memiliki kompetensi dalam pemeriksaan dengan RT-PCR gitu ya. Memiliki kompetensi dalam pemeriksaan RT-PCR, tentu setelah memiliki kompetensi maka dia harus diberikan kewenangan untuk melakukan itu. Baik, berikutnya dia juga harus menguasai biosafety dan biosecurity gitu ya. Berikutnya lagi memiliki kompetensi dalam penerimaan dan pengiriman sampel, yang ini opsional gitu ya. Berikutnya masalah manajemen mutu, ini merupakan topik yang sangat krusial gitu ya, manajemen mutu gitu ya. Perlu kita ketahui bahwa mutu tidak sebatas pada pemantapan mutu internal dan eksternal saja, tapi pelaporan hasil dan lain-lain juga merupakan manajemen mutu yang harus kita jaga gitu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu di seluruh Indonesia, kita masih ingat kejadian yang terjadi beberapa bulan kemarin ketika awal-awal ATLM diminta untuk melakukan pemeriksaan rapid test COVID-19. Dan kita dihenyakkan dengan adanya laporan dari beberapa daerah yang semua hasilnya positif gitu ya. Semua hasilnya positif. Maka, dan itu diberitakan di televisi. Maka kita berprasangka, waduh, mayoritas masyarakat di situ tertular gitu ya. Tapi ternyata enggak, dan itu sebuah kekeliruan. Sebetulnya ini enggak boleh sampai terjadi kalau kita mengikuti alur manajemen mutu dengan benar gitu ya. Apa hal tersebut enggak terjadi di tempat saya? Terjadi gitu ya. Tetapi tidak sampai ke pasien gitu ya, karena kita melakukan internal QC terlebih dahulu. Sama. Jadi sekalipun itu hanya rapid, maka internal QC harus kita jalankan sebelum kita menggunakan produk tersebut untuk memeriksa pasien, gitu ya. Jadi pada kasus yang sama, pada produk yang sama, gitu ya, kami melakukan
sebelum kami menggunakan produk tersebut, kami periksa dan hasilnya memang positif. Kontrol positif, tapi masalahnya di kontrol negatif juga positif, gitu. Penasaran, saya tambahkan lagi dengan riset saja juga memberikan dampak positif, gitu ya. Akhirnya produknya kita kembalikan, gitu, seperti itu. Misalnya kegiatan ini kita lakukan untuk kegiatan yang lain juga, maka kasus-kasus yang terjadi kemarin itu harusnya tidak terjadi, gitu ya. Maka memang banyak pertanyaan dari masyarakat, loh kenapa kok sampai terjadi, gitu ya. Seperti itu, harusnya ini tidak boleh sampai terjadi, gitu. Itu baru pada rapid, gitu ya. Lalu bagaimana dengan mereka yang melakukan TCM dan PCR? Sama, gitu ya. TCM apalagi, PCR apalagi, gitu ya, sama. Internal QC PCR bisa diperiksa dengan cara memeriksa deviasi dari kontrol positivity, kontrol positifnya, dilihat kestabilannya seperti itu. Kemudian TCM, jadi sebelum sebuah rumah sakit menerima rujukan dari luar, maka dia harus sudah mengirimkan dulu eksternal QC-nya, PME-nya. Jadi bagi teman-teman yang mengerjakan TCM dan sejenisnya, gitu ya, dan sejenisnya, sebelum Anda menerima sampel dari tempat lain, maka Anda harus mengirimkan 5 sampel positif dan 10 sampel negatif ke puslab biomedis, gitu ya. Baru kalau lolos, Anda bisa menerima sampel dari luar. Bagaimana dengan PCR, PME-nya? PME PCR dilakukan dengan jalan mengirim 20 sampel positif dan 10 sampel negatif ke puslitbang biomedis, gitu ya. Jadi sama harus dilakukan PMI, pemantapan mutu internal maupun pemantapan mutu eksternal. Untuk rapid test memang kita belum menemui eksternal QC-nya, gitu ya, karena ini memang masih baru, belum diselenggarakan. Tapi setidaknya internal QC-nya sudah bisa kita jalankan. Itu kasus yang kemarin, gitu ya. Lalu mana yang akan kita pilih, Pak? Jadi banyak sekali menimbulkan kehebohan di luar soal pemeriksaan yang harus dipilih, gitu ya. Jadi rapid test itu memang punya kelebihan ya, dia cepat, bisa untuk screening massal, gitu ya, bisa untuk screening massal, bisa juga untuk sito, gitu ya, bisa untuk sito, karena waktunya memang tidak lama, gitu ya. Kalau kemarin itu ada laporan dari yang ramai di televisi, di mana rapid testnya aja sangat lama, gitu ya, maka ini juga merupakan kelemahan dari manajemen mutu kita, gitu ya. Jadi jangka waktu hasil pelayanan sesuai tipe dan kondisi laboratorium juga merupakan indikator mutu yang harus kita pertanggungjawabkan, seperti itu ya. Terus kemudian bagaimana dengan TCM? Dia memungkinkan akurasinya. TCM adalah juga pemeriksaan biologi molekuler ya, tes cepat molekuler, karena itu akurasinya diakui sebagai salah satu gold standard selain PCR ya. Jadi TCM ini cukup akurat, akurasinya tinggi, gitu ya. Dan dia memungkinkan kita untuk periksa satu-satu, gitu ya. Jadi misalnya hanya ada 1 atau 2 pasien yang perlu disitokan segera, itu bisa dilakukan. Semuanya kan minta ke susu, minta situ dan lain-lain. Ada kualifikasi tertentu. Misalnya kalau di tempat kami adalah pasien yang kemungkinan hari itu akan meninggal. Mohon maaf ya, bukan mendahului takdir, gitu ya. Tapi kalau seseorang meninggal pada posisi diagnosa belum ditegakkan, gitu ya, maka pemulasarasan jenazahnya harus mengikuti protokol COVID, gitu ya. Masalahnya adalah apabila kita bisa membuat si pasien yang meninggal tersebut memiliki hak untuk bisa dimakamkan dengan cara selayaknya dan sewajarnya, maka harus kita lakukan itu di tempat kami, gitu ya. Seperti itu. Adapun pemeriksaan PCR akurasinya tinggi, tapi kapasitasnya juga cukup besar, gitu ya, tapi butuh waktu lebih lama, gitu ya.
Di samping itu tidak memungkinkan atau sulit dilakukan apabila pasien itu cuma ada 1-2 gitu ya, karena akan membuat reagennya menjadi cepat habis, misalnya menghabiskan kontrol positif, negatif dan lain-lain seperti itu. Itu kelemahan ini gitu ya. Berikutnya, di luar masalah ini, di luar masalah internal dan eksternal QC itu sendiri, maka nilai kritis gitu ya, nilai kritis itu menjadi hal yang harus juga dipikirkan gitu ya. Dan ini biasanya untuk sebuah rumah sakit harus disepakati di komite mediknya gitu ya. Misalnya seorang pasien dengan PCR positif atau TCM positif, maka harus dimasukkan dalam nilai kritis yang harus dalam waktu sekian menit harus nyampe kepada DPJP-nya atau tidak, gitu harus disepakati di internal gitu ya. Itu seperti itu untuk nilai kritis gitu ya. Kemudian hasil juga seperti itu ya, hasil juga harus diperhitungkan agar tidak terjadi tumpang tindih, mana yang sudah keluar, mana yang tidak, berhubung dengan banyaknya pemeriksaan dan lain-lain. Seperti itu tidak boleh sampai terjadi. Oke, kita lanjutkan. Ini banyak sekali manajemen mutu itu sebetulnya satu topik yang harus dibahas tersendiri, bukan dicampur dengan seperti ini. Ini panitia hanya minta saya mengulas sedikit saja ya, seperti itu. Kira-kira seperti ini yang kami hadapi kemarin untuk mutu. Berikutnya lagi pengendalian risiko ya. Jadi kita membahas keamanan dan keselamatan kerja gitu ya. Pertama-tama ini apabila tempat kita mendapatkan tugas untuk memeriksa pasien COVID gitu ya, terutama mereka yang memeriksa TCM COVID atau PCR gitu ya, maka persyaratan biosecurity ini harus dijalankan benar, dan ini sudah tertuang dalam keputusan Menteri Kesehatan gitu ya. Jadi biosecurity itu memiliki aspek Mohon maaf Bapak Agus, waktu ya? Kurang 5 menit Bapak. Oke, terima kasih Bu Moderator gitu ya. Coba kita singkat gitu ya. Jadi biosecurity, jadi pernah ada satu kasus gitu ya, sebuah hasil pemeriksaan itu diketahui oleh seseorang yang harusnya bukan petugasnya meskipun dia itu karyawan. Jeleknya lagi, orang ini kemudian ngomong ke Pak RT-nya dengan tujuan yang bagus untuk melindungi masyarakat. Tapi ini menjadi sebuah masalah gitu ya. Karena dia tidak paham bahwa itu adalah sebuah rahasia gitu. Itu benar-benar terjadi gitu ya. Karena itu akses untuk laboratorium untuk melakukan ini benar-benar harus terbatas. Demikian juga CCTV pada akses laborat juga harus disediakan. Terutama ruang penyimpanan spesimen harus memiliki kunci. Juga memiliki keamanan informasi data yang saya sebutkan tadi. Kemudian ada prosedur yang bagus soal keamanan dalam penerimaan dan pengiriman spesimen. Sistem telekomunikasi di setiap ruangannya, karena tidak mungkin kan dari ruangan ekstraksi misalnya langsung omong-omongan dengan dia yang ada di ruangan preparasi atau pembacaan, karena tekanan ruangannya juga berbeda gitu ya. Kemudian staf tidak memiliki riwayat kejahatan gitu ya. Ini ada kasus-kasus yang dulu yang sebetulnya bisa dibahas gitu ya, kenapa harus ada seperti ini. Demikian juga arah aliran udara gitu ya. Kadang tidak memperhatikan ini, hanya karena mengejar tekanan harus negatif, maka tidak diberi tekanan udara, tidak diberi aliran udara masuk. Itu saya jumpai gitu ya. Nah, ini yang biasanya kalau divisitasi seperti ini ketemu gitu ya. Kemudian juga memiliki SDM pengamanan yang terlatih gitu ya, bukan sekedar SDM pengamanan saja. Tinggal sedikit sekali. Berikutnya biosafety atau berupa keselamatan kerja ya. Jadi setiap tempat harus punya prosedur risk assessment yang sudah dinilai gitu ya. Baru kemudian bisa mengambil keputusan, menentukan APD yang sesuai. Kemudian jangan lupa spill kit dan APAR, sesuatu yang wajib ya. Ini saya yakin semuanya sudah ya. Kemudian sebuah tempat harus memiliki sarana pengelolaan air limbah. Biasanya kalau rumah sakitnya besar, sebelum masuk ke IPAL, limbah itu masuk ke pre-treatment dulu, itu yang bagus. Baru kemudian masuk ke IPAL. Itu berlaku untuk limbah-limbah besar seperti laboratorium, laundry dan lain-lain. Gitu ya. Kemudian ada program vaksinasi, ada pemisahan ruang infeksi dan non infeksius. Kemudian ada program pelatihan yang berisiko yang berkala. Memang kalau nggak dilatih berkala pasti lupa gitu ya. Terus kemudian kalibrasi peralatan, terutama BSC, HEPA filter, autoclave, UV. Biasanya alat-alat
besar seperti alat pengukur, fotometer, auto analyzer, biologi analyzer, biosafety cabinet itu sudah dikalibrasi. Tapi kadang lupa UV-nya tidak dikalibrasi. Itu sangat sering itu ya. Jangan lupa kita tidak boleh sampai menggunakan UV padahal UV-nya ternyata tidak terkalibrasi dengan baik. Berikutnya UPS akan sangat lucu ketika kita lagi melakukan ekstraksi di BSC misalnya gitu ya. Tiba-tiba listriknya mati, BSC-nya mati. Wah, bahaya banget gitu ya. Oke. Berikutnya pengendalian logistik ya. Jadi ketika pandemi COVID-19, minta waktu sedikit lagi Ibu moderator gitu ya. Mohon maaf dikit aja. Ini penting. Baik, jadi Bapak diizinkan. Terima kasih Ibu moderator gitu ya. Karena ini krusial ya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang terdahulu ya. Jadi ketika pandemi COVID-19 gitu ya, banyak sekali bantuan datang gitu ya. Banyak sekali bantuan datang dan sering sekali termasuk juga reagen pemeriksaan dan sering sekali ketika kita menerima bantuan kita tidak melakukan pencatatan penerimaannya dan penggunaannya gitu ya. Akibatnya apa gitu ya? Kita tidak tahu bantuan itu datang dari mana. Bisa jadi bantuan itu datang dari sebuah tempat yang pembelian barangnya itu diambilkan dari APBN, dana cukai dan lain-lain gitu ya. Ketika kita menerima karena menganggap bantuan, kita bebas saja pertanggungjawabannya. Berikutnya ketika akhir tahun atau mungkin tahun berikutnya ada pemeriksaan BPK misalnya, yang ditanya itu bukan yang memberi bantuan, tapi yang diberi bantuan. Apa benar Anda menerima bantuan produk ini senilai ini? Anda pakai untuk siapa saja? Nah itu terjadi gitu ya. Jadi kita yang dibantu, kita yang diperiksa seperti itu. Jadi mohon dipahami. Terus kemudian stok reagensia esensial ya. Jadi ketika wabah pandemi berlangsung gitu ya, distributor banyak yang lockdown gitu ya, sehingga produk reagen esensial kita bisa terhambat jika tidak kita manajemen dengan bagus. Berikutnya pemilihan reagen rapid ya, yang banyak terjadi kemarin ya. Reagen rapid banyak bertebaran di lapangan gitu ya. Yang harus kita perhatikan ya setidaknya kita pilihlah reagen yang sudah dalam rekod gugus tugas dan sesuai dengan tarif yang berlaku di tempat kita. Kontrol penyimpanan reagen juga jangan lupa kita periksa secara berkala gitu ya. Oke, tinggal satu lagi lain-lain ya. Pola tarif harus sesuai aturan pemerintah ya. Jadi misalnya pemerintah menetapkan aturan tarif untuk rapid APS maksimal 150.000 ya harus kita taati gitu ya. Harus kita sesuaikan gitu ya. Toh hanya untuk APS misalnya. Terus kemudian iklan misalnya ya. Jadi banyak sekali misalnya aturan dari Persi gitu ya. Persi memberikan aturan misalnya iklan soal tidak boleh mencantumkan harga gitu ya. Ya jangan kita cantumkan. Apa enggak boleh ditunjukkan? Boleh hanya pada media lokal saja atau media internal saja, misalnya WhatsApp unit, tapi tidak kita iklankan terbuka melalui televisi atau media sosial yang terbuka. Itu menyalahi aturan gitu ya. Demikian juga ketika kita melakukan pelatihan misalnya. Ada satu kasus ketika sebuah pelatihan melakukan pengambilan suap itu di video gitu ya, dan video itu menyebar gitu ya. Ternyata kan dia gagal ketika melakukan, maka muncul di lapangan, oh ternyata yang melakukan itu masih tidak bisa, ini loh buktinya seperti itu. Jangan sampai terjadi. Kalau kita pelatihan di bawah ditulis di simulasi latihan dan lain-lain, bukan di video begitu saja kemudian di share gitu ya, bisa menimbulkan kehebohan di luar gitu ya. Jadi jangan sampai kita ikut membantu menyebabkan masyarakat menjadi lebih bingung gitu ya. Terima kasih semuanya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat Bapak-bapak, Ibu-ibu, juga bermanfaat untuk saya semuanya, para tenaga ATLM yang saya banggakan di seluruh Indonesia. Untuk evaluasi saya, mohon kiranya Bapak-bapak, Ibu-ibu bersedia mengisi kuesioner di bawah ini. Bisa Anda screenshot Bapak Ibu ya sebelum hilang gitu ya, agar ini bisa menjadi masukan bagi kami. Terima kasih, gitu aja waktu saya kembalikan ke Ibu moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.